Corona of Corona. Di saat pandemi COVID-19 mewabah, bagai air bah yang datang tak terbantah, menghancurkan segala yang dilaluinya, membuat kekacauan di mana-mana. Dunia seakan menutup diri, berhenti, kehidupan menjadi mencekam, ketakutan di mana-mana, kematian silih berganti. Belum ada tanda-tanda akan berhenti. Masyarakat social distancing, kantor tutup, jalan-jalan lockdown, banyak terjadi PHK, pengangguran merajalela, ekonomi semakin sulit, pemerintah yang susah semakin payah, rakyat tidak terarah. Tetapi di balik kesulitan itu semua, ternyata ada hikmah. Alam semakin tenang, polusi dapat dihindari, masyarakat semakin paham pentingnya di rumah, peduli kepada keluarga, saling menolong kepada sesama, beli ke warung tetangga, saling memberi bila ada. Masyarakat terpaksa belajar teknologi informasi, semua serba online, sekolah online, seminar online, pengajian online, nikah online, jual beli online. Ya, di sebuah kampung kecil di Yogyakarta, Kampung Karanganyar, muncullah pasar online komunitas. Pasar yang menciptakan para penjual baru, produsen baru, reseller baru, distributor baru, menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan masyarakat. Inilah pasar online Karanganyar. Polka. Ya, Polka. Tidak perlu teknologi canggih untuk dapat berkreasi. Tidak perlu website maupun aplikasi. Polka hanya berjalan dengan WhatsApp dan kemauan. Kemauan untuk berdiri di atas kaki sendiri, mencukupi kebutuhan sehari-hari, menggapai asa dengan jual beli. Sebagian besar warga Kampung Karanganyar sudah terbiasa hilir mudik, mengantar barang dagangan maupun jasa, seakan lupa akan wabah yang menghimpit ekonomi. Usaha jalan terus, pantang menyerah, saling membantu sesama warga untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Ya, jadi awal mulanya begini Mas, ketika COVID itu dinyatakan sebagai wabah nasional, maka kemudian itu muncul keputusan pemerintah untuk melockdown semua kegiatan usaha, kegiatan pekerja, baik itu di industri maupun UKM-UKM kecil, maka kemudian warga ini kan menjadi resah, panik, mau keluar rumah juga takut, mau keluar kampung apalagi, ya. Dan dari situlah kemudian itu tumbuh ya ide atau ya ini ide liar gitu ya, bahwa kita perlu membentuk satu komunitas ataupun sebuah kelompok begitu yang bisa mengakomodir
misalnya beberapa kepentingan-kepentingan yang menjadi kebutuhan sehari-hari, ya, seperti misalnya ya beras, bawang, atau bumbu masak, atau apa dan lain-lain. Maka kemudian itu kita satukan ke dalam komunitas yang namanya Polka, pasar online Karanganyar. Polka sendiri ini kan berbasis grup WhatsApp, ya. Jadi semua transaksi, semua penawaran produk dan juga beberapa layanan jasa ini bisa ditawarkan melalui grup itu, ya. Dan mereka sistemnya, ya, yang punya produk itu ketika menawarkan, ya, kita undang konsumen-konsumen dari luar, ya, kemudian untuk bergabung di situ dan kemudian untuk membeli, ya, dengan cara ngelis, dengan cara pre-order dan lain-lain, dan juga kemudian dengan sistem pelayanan antar, ya. Jadi di Polka ini setiap sore katakanlah itu, atau setiap waktu yang sudah ditentukan oleh penjual sendiri, itu biasanya ya sudah cukup ramai dan terjadi pola servis model pengantaran antara pembeli dan penjual, seperti itu. Saya berharap begini, Polka ini bukan hanya menjadi sebuah ajang bisnis yang tidak berujung, tetapi harapannya juga menjadi pusat edukasi, ya, bagi kita semua yang ingin menjalankan bisnis, meskipun ya tentu masih taraf kecil, ya. Nah, harapannya ya nanti semua warga Polka ini yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi, kemampuan untuk menjual, itu bisa memperluas skop dagangannya. Ya, salah satu yang sudah sempat kita kembangkan adalah Pasojo, ya, pasar online Jogja, ya. Nah, itu para penjual itu bisa mengupload dagangannya di situ, ya. Dan ini skopnya itu lebih luas, yaitu di tingkat Jogja, dan bahkan ya harapannya berkembang ke marketplace, itu seperti itu. Nah, harapannya memang tidak hanya di skop yang sekecil ini, tetapi juga nanti berkembang ke market yang lebih luas, gitu. Ya, saya mengapresiasi apa yang sudah didirikan atau diprakarsai oleh Mas Helmi selaku pemakarsa pasar online ini terkait dengan pandemi corona ini. Justru keterlibatan masyarakat secara mandiri itu sangat diuntungkan. Artinya munculnya pasar online ini menjadikan embrio pemberdayaan masyarakat tingkat Karanganyar, Kampung Karanganyar. Misalnya yang dulunya tidak berdaya terkait dengan dampak dari ekonomi COVID, pandemi corona ini, justru lebih berdaya dengan adanya pasar online ini. Ya, saya merasa bangga, ya. Di awal-awal ada keraguan dengan tingkat daya beli masyarakat, tetapi ternyata pasar online di Karanganyar ini perkembangannya luar biasa. Dari sisi jumlah pembeli, dari sisi jumlah pedagang atau penjual itu meningkat pesat, dan saya yakin omsetnya pun juga meningkat pesat. Yang lebih luar biasa adalah bisa mendorong masyarakat menjadi pedagang. Ini yang dulunya tidak punya pekerjaan, dia berkembang menjadi reseller kemudian berkembang di produk. Nah, ini yang luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, masing-masing individu itu mampu mengembangkan di grup-grup kelompok mereka, sehingga perkembangan pasar online Karanganyar ini bersayap dari kelompok tertentu, dari grup-grup tertentu, sehingga pasarnya lebih meluas. Saya lihat tidak hanya dari Karanganyar yang membeli, ini karena pengembangan sayap dari grup-grup ini, sehingga hampir 70% lebih itu terlibat di dalam pasar online. Ini yang perlu kita syukuri. Sebelumnya saya ini ibu rumah tangga biasa, ngurus anak, suami. Sebelumnya saya tuh jahit karena COVID, terus vakum sejenak karena nggak berani buat ngukur orang. Masih terima, tapi yang udah customer lama dan ukurannya yang udah pasti sih
Lah karena sepi, terus akhirnya beralihlah ke jualan bawang merah, bawang putih, terus sama telur bebek. Sukanya banyak yang pastinya. Sukanya ini ya, tambah wawasan tentang hal jual beli. Dukanya ya kalau penjual itu kan nggak laku lah tentunya. Misalnya nggak laku. Kalau dukanya yang dalam tuh ya nggak ada kayaknya. Biasa-biasa saja. Nggak ada sih Mas, nggak ada dukanya. Seneng terus. Seneng terus. Harapannya pasarnya tetap ada terus, tambah berkembang. Kalau COVID-nya udah hilang, bisa kumpul-kumpul para pedagang-pedagang, terus bisa bikin pasar ya paling nggak mau 2 minggu sekali apa seminggu sekali, pasar live lah, bukan yang online, bukan yang online. Terus kalau bisa entah sebulan sekali apa mau berapa kali ada sharing tentang jual beli. Edukasi tentang jual beli. Saya dengan adanya pasar online juga sudah senang, karena yang sebelumnya saya tidak begitu nggak begitu ramai. Begitu kita dikenal dengan Polkas, alhamdulillah kami banyak peningkatan yang lebih lah daripada sebelum adanya Polkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Wardono. Jadi saya kebetulan takmir dan konsumen dari Polka. Tentang kelompok Polka ini, pasar online Karanganyar ini sangat membantu. Artinya dalam masa COVID ini yang kita tidak bebas keluar, jadi dengan adanya Polka ini semua kebutuhan yang kita butuhkan kebetulan tersedia. Jadi kita tinggal WA kepada penjual, kemudian tidak begitu lama ya sudah tersedia apa yang kita belanja. Artinya kebetulan juga saya termasuk konsumen aktif. Bisa dibilang mungkin rata-rata bisa jadi 50.000 sehari ada belanjanya ya, tapi variasi, kadang buah, kadang ikan, kadang ayam dan sebagainya. Jadi ini sangat membantu. Dari sisi harga ternyata lebih murah, artinya walaupun katakanlah 2-3 ribu itu dibandingkan toko yang sebelah itu ternyata lebih murah, benar-benar membantu. Dan juga penyampaiannya ya cepat, iya. Secara pendapat saya pribadi, pasar online ini sangat positif, sangat baik banget buat kita gitu. Di masa-masa yang kayak gini yang kita nggak boleh keluar di masa pandemi ini, barang-barang yang kita butuhkan selalu ada di depan mata, cepet banget adanya gitu. Terus barangnya juga banyak, hampir semua yang kita butuhkan ada di pasar itu ditawarkan. Terus variannya juga banyak dengan berbagai macam pedagang, jadi kita bisa milih mana yang bagus dan dengan harga yang kita mau. Ya, terima kasih Mbak. Okay. Pasar Karanganyar sebagai konsumen saya merasa untung, tidak usah keluar rumah, sudah pesen langsung bisa datang, sudah enak lah. Ada pasar ini saya merasa untung sekali, jadi nggak usah keluar rumah, nggak usah ke pasar, nggak usah udah ada semua di pasar, udah nggak ribet lagi lah, ya lebih murah lagi juga. Soalnya kan nggak usah keluar parkir, nggak usah. Ya, harapan kami ke depan adalah pasar online Karanganyar ini bisa mendunia ya. Jadi saya yakin dengan grup-grup WA yang ada dan dia mengembangkan sayap di kelompok-kelompok mereka, itu nanti pasar online Karanganyar ini kita harapkan lebih meluas. Ya, harapannya ke depan dari pasar online ini
warga, diadakan pendampingan terkait dengan usahanya, kemudian terkait dengan manajemennya, supaya pasar online ini tidak hanya sekedar di Kampung Karanganyar saja, tapi go publik, bisa tingkat kota maupun provinsi. Insya Allah dengan adanya ini masyarakat lebih mampu untuk memberdayakan diri, tidak ada ketergantungan dari pemerintah. Seperti itu. Terima kasih Pak.